Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggi Firmanda, NIM 25241 dari lokal 6D PTIK. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi RPL untuk pemenuhan ujian dari mata kuliah RPL dengan secara lisan. Materi pertama kita akan membahas mengenai apa itu sistem operasi. Sistem operasi secara umum merupakan perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau bisa dikatakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah aplikasi sistem operasi berjalan. Dan aplikasi sistem operasi ini akan melakukan layanan inti untuk software-software tersebut. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis dan mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi saat ini ialah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Lalu sebelumnya kita bahas sedikit mengenai sejarah dari sistem operasi. Uh, Pembahasan mengenai sejarah ini awalnya sistem operasi ini tercipta untuk mendukung jalannya proses perangkat komputer secara sistematis dan terstruktur. Uh, Generasi dari sistem operasi ini terbagi beberapa generasi. Yang pertama dari tahun 1945. Pada generasi ini uh, awal terciptanya sistem komputasi elektronik yang mampu menggantikan sebuah peran sistem komputasi mekanik. Hal ini disebabkan kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat sebuah informasi sangat terbatas sehingga sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, di generasi ini terbentuklah sebuah komputer yang diberikan perintah dan instruksi untuk mengerjakan secara langsung setiap tugas yang diberikan secara tepat dan cepat. Generasi kedua, tahun 1955, pada generasi ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama batch processing system, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam suatu rangkaian berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dari operasi sistem yang dinamakan IBSIS dan VMS. Lalu generasi ketiga, pada tahun 1965, generasi ini masuk dalam perkembangan yang cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online, hingga sangat mendukung proses multi-user dan multi-programming atau banyak program sekaligus. Selanjutnya, generasi keempat, tahun 1980 sampai sekarang, generasi ini memiliki fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem yang jauh lebih kompleks dari era sebelumnya, yang dimana GUI atau Graphical User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih mudah dengan proses interaksi yang jauh lebih mudah. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui mengenai apa tujuan dan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi mempunyai peran penting di dalam sebuah sistem komputer yang dimana mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama memanajemen sumber daya komputer agar dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, lalu membagi penggunaan CPU saat aplikasi dijalankan, dan memberi akses pada disk, search, dan lainnya. Lalu berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian sistem yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Selanjutnya, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan untuk mengkoordinasikan semua perangkat yang terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat dengan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan sistem operasi dasar komputer.
lalu mengoptimalkan kinerja dari sebuah CPU. Atau dan juga mengoptimalkan sebuah kinerja sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun perangkat lunak. Hal tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak agar saling bekerja sama dengan baik. Mengatur sistem perangkat keras, lalu selanjutnya mengatur sistem kerja perangkat. Hal ini digunakan untuk mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan sebagainya. Tentu dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat ini bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Lalu, bagaimana dengan komponen atau bagian-bagian dari sebuah sistem operasi? Komponen utama dalam sebuah sistem operasi terbagi menjadi 3, yaitu file. File merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Selanjutnya kernel. Kernel merupakan perangkat lunak atau software yang membentuk sistem yang memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara amanah dan mudah. Lalu user interface. Sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadi interaksi antar pengguna dengan komputer. Lalu ada beberapa jenis dari sistem operasi yang ada. Berikut contohnya yaitu batch OS. Jenis ini merupakan sistem operasi yang pertama, yaitu merupakan jenis sistem operasi yang bertujuan untuk menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat untuk selesai dan tidak terlalu berat untuk diimplementasikan. Selanjutnya ialah distributed OS, yaitu jenis sistem operasi yang menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk mempermudah komputasi yang nantinya akan diberikan kepada user dengan cepat dan akurasi yang tepat. Lalu mobile OS merupakan sistem operasi yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile, contohnya seperti Android dan iOS. Tentu kedua platform tersebut merupakan OS yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobile. Lalu multitasking atau time sharing OS, yaitu dengan menggunakan OS ini, setiap pengguna dapat mengerjakan berbagai tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Selanjutnya network OS. Dengan menggunakan network OS, network ini berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Lalu real time OS, fungsi ini OS ini berfungsi untuk interval atau jarak waktu pemrosesan dan respon input yang lebih kecil. Cara kerja sistem operasi, cara kerja dari sistem operasi tadi, yaitu setelah cara kerja dari sistem operasi tadi, beberapa sistem operasi tadi, yang pertama, sistem operasi akan dimuat dalam perangkat komputer menggunakan boot program, yang dimana proses booting dilakukan saat menyalakan PC atau device lain. Setelah itu, OS bertugas untuk mengatur dan mengelola setiap program aplikasi perangkat yang Anda gunakan. Aplikasi tersebut akan membuat permintaan kepada API atau Application Programming Interface agar user tidak perlu mengetahui bagian dapur dalam sebuah software yang sedang digunakan. Tugas dari sebuah OS akan mengeksekusi berbagai instruksi yang dilakukan melalui user, sehingga tujuan utama dari sebuah operating system tentunya yaitu mempermudah user dalam menggunakan aplikasi dengan efektif dan efisien. Berikut beberapa contoh dari sistem operasi. Yang pertama yaitu Microsoft Windows. Sistem operasi ini memiliki tampilan yang menarik dan mudah dioperasikan, lalu menjadikan Microsoft Windows sebagai sistem operasi yang paling banyak digunakan. Lalu Linux, ini sistem operasi yang open source yang dapat dimodifikasi sehingga digunakan dan didistribusikan oleh user untuk optimalisasi program. Lalu macOS, yang dimana sistem operasi khusus buatan Apple komputer yang hanya dapat digunakan pada Macintosh. Lalu Chrome OS, sistem operasi ini merupakan sistem operasi
yang terkenal dengan kecepatan loadingnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah instalasi SO Windows secara sederhana. Yang pertama, kita harus membuat suatu media booting terlebih dahulu yang bisa kita gunakan DVD ataupun flash disk untuk sebagai installer Windows-nya. Lalu pastikan kita burning terlebih dahulu. Jika kita menggunakan DVD, kita harus memburningnya terlebih dahulu, dan jika menggunakan flash disk, kita harus merufusnya terlebih dahulu. Nah, agar hal tersebut dapat terjadi, kita harus menggunakan aplikasi tambahan, atau biasanya saya menggunakan Rufus. Nah, setelah itu kita juga harus menyiapkan suatu sistem operasi atau ISO dari Windows yang akan kita install. Kita burning, atau kita Rufus ke dalam media yang kita gunakan untuk menginstal Windows tersebut. Nah, setelah media tadi selesai kita setelah media tadi ready, kita colokkan ke komputer kita. Habis itu kita restart. Lalu kita masuk ke menu booting. Kita masuknya dapat menggunakan tombol delete atau F2, itu tergantung dari pengaturan BIOS. Lalu setelah itu kita dapat memilih menu boot seperti tertera pada gambar. Nah, setelah masuk ke menu boot ini, kita pilih media yang kita gunakan tadi. Seperti di contoh, kita menggunakan media DVD sebagai media instalasi Windows-nya. Kita pindahkan DVD ini ke menu paling atas, sehingga bootingnya akan mendeteksi DVD terlebih dahulu. Setelah itu kita save atau dengan menekan tombol F5 hingga opsi booting akan muncul, baik opsi untuk remove movable device atau CD-ROM device. Setelah itu kita restart dan tunggu beberapa detik untuk peralihan ke Windows 10. Nah, jika muncul tampilan seperti di gambar berikut, maka kita harus menekan salah satu tombol di Windows, baik apapun. Tetapi pada saat ini kita harus cepat dalam menekannya. Nah, setelah kita berhasil menekannya, kita akan masuk ke tampilan menu seperti berikut. Pada ini kita akan memilih time dan lokasi. Lalu setelah kita selesai mengaturnya, kita dapat memilih next. Setelah itu kita klik install now untuk melakukan proses instalasi. Setelah kita klik install now, kemudian akan tampil jendela aktif Windows seperti gambar berikut. Nah, pada tampilan ini kita klik I don't have a product key. Jika kita tidak memiliki serial number atau product key, pilihannya ada di kiri bawah layar. Selanjutnya, jika telah memilih itu, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Kita memilih seri Windows-nya, seri sistem operasinya yang akan diinstal sesuai keinginan. Direkomendasikan secara umum yaitu Windows 10 Pro atau profesional. Lalu kita klik next. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kita pilih jendela aplikasi. Setelah itu kita centang pada bawah, pada menu bawah. Lalu kita klik next. Setelah itu kita akan mengatur posisinya. Kita pilih custom install Windows only untuk menginstal Windows secara clean. Lalu pada menu pembuatan partisi, kita harus memasukkan partisi untuk C dan D, atau satu partisi boleh juga. Kita dengan cara mengklik new dan masukkan besaran partisi yang kita gunakan. Namun akan menjadi catatan, terkadang pada proses ini dapat terjadi kegagalan dikarenakan beberapa device seperti device-nya agak tua. Jika Anda mengalami ini, kita harus menggunakan flash disk lama untuk menginstalnya.
Jangan gunakan flash disk yang versi baru. Kemudian jika kita klik pada partisi yang ingin kita install, seperti partisi yang telah dibuat tadi, kita klik dan kita klik next. Lalu tunggu hingga proses penyalinan file selesai. Nah, pada proses ini kemungkinan kita akan menunggu sekitaran 15 menitan, tergantung dari kecepatan CPU yang kita miliki atau kapasitas RAM yang kita miliki, sehingga bisa jadi waktu menunggunya lebih lama. Oke, pada tahap ini kita tidak perlu menaikkan apa-apa, kita hanya menunggu saja. Lalu setelah itu maka PC akan restart secara otomatis dan akan muncul tampilan Press any key seperti tahap sebelumnya. Pada ini kita tidak menekan apa-apa, biarkan saja prosesnya sendiri. Lalu akan muncul tampilan getting ready. Tampilan ini kurang lebih dari 5 menit. Namun tergantung kecepatan device Anda. Pada tahapan ini kita juga hanya menunggu komputer dan akan restart sendiri secara otomatis. Namun terkadang proses ini akan lama, khususnya komputer atau laptop jadul. Jika proses tersebut lebih dari 30 menit, ada kemungkinan hard disk dan komponen lain bermasalah. Maka akan muncul tampilan press any key lagi. Pada tampilan ini kita tidak klik apapun dan tidak menekan apapun, agar prosesnya akan lanjut ke pengaturan Windows. Nah, setelah tahap tadi, kita akan masuk ke menu ubah wilayah pengguna. Lalu kita pilih wilayah yang akan kita gunakan dan klik yes. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan keyboard layout pengguna. Pada ini kita pilih US dan klik yes. Setelah itu pada menu ini kita dapat memilih add ataupun skip. Setelah itu kita pilih pengaturan Windows 10. Kita memasuki pengaturan Windows 10. Pada tampilan ini kita disuruh let's connect to network dan kita pilih I don't have jika kita tidak memiliki jaringan. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini kita ditawarkan lagi untuk menyambungkan ke internet. Namun kita dapat mengatur secara manual nantinya setelah Windows telah berhasil diinstal. Lalu kita klik continue with limited setup. Lalu komputer akan restart secara otomatis. Setelah restart, maka akan muncul please initiate reboot lagi. Jangan tekan apapun, maka proses akan lanjut. Selanjutnya kita buat nama pengguna dan password. Kemudian kita isi nama pengguna untuk Windows 10 yang baru diinstal. Isikan nama sesuai keinginan kita, lalu kita klik next. Setelah itu kita isikan password jika ingin menggunakan password saat login. Jika tidak, dikosongkan saja dan kita klik next. Lalu pada tampilan ini kita scroll ke bawah dan kita klik yes, accept. Lalu proses akan berlanjut secara otomatis, jadi tunggu dan jangan matikan laptopnya atau komputer. Kemudian kita akan dibawa ke tampilan Windows 10 yang baru saja selesai kita install. Sekian proses instalasi dari Windows 10 dan Windows 10-nya siap digunakan. Nah, materi selanjutnya mengenai algoritma. Sebelum itu kita akan membahas definisi dari algoritma. Dalam konsep secara umum, algoritma berarti merupakan urutan langkah yang sistematis dan sangat logis yang digunakan dalam proses penyelesaian suatu masalah. Praktik penerapannya yang paling sering diketahui memang dalam bidang teknologi, terutama berkaitan dengan proses penyusunan perangkat lunak. Algoritma dapat pula disebut sebagai kelompok instruksi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau tugas yang ada. Contoh sederhana dari pemanfaatan algoritma adalah resep makanan yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa instruksi untuk mempersiapkan menu tertentu. Lalu sejarah dari perkembangan algoritma.
Sejarah perkembangan algoritma berlangsung secara bertahap, yaitu dari mulai tahun 1600 sebelum Masehi. Hal ini terbukti dengan penerapan algoritma pertama di dunia pada zaman Babilonia. Penggunaan istilah algoritma pertama di dunia oleh Muhammad Musa al-Khwarizmi. Selanjutnya muncul aljabar Boolean pada tahun 1847 yang menjadi dasar logika komputer yang dikembangkan oleh George Boole. Lalu selanjutnya Alan Turing yang berhasil menciptakan Turing Machine yang merupakan konsep mesin komputer modern yaitu pada tahun 1930. Selanjutnya keberadaan Turing Machine pun mendorong para ilmuwan dalam mengembangkan dan terciptalah sebuah mesin komputer modern. Algoritma pun telah berevolusi yang awalnya menggunakan sistem operasi biner menjadi bahasa pemrograman yang lebih human friendly atau lebih mudah dipahami manusia. Contohnya seperti C++, JavaScript, Java, Python, dan lain sebagainya. Lalu elemen-elemen dasar dari algoritma ini ada tiga. Yang pertama algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial merupakan penyusunan instruksi secara berurutan dan sistematis untuk menghasilkan tindakan yang diinginkan. Contoh sederhana algoritma sekuensial adalah urutan instruksi yang perlu Anda lakukan ketika memasak. Lalu elemen yang selanjutnya ialah algoritma bersyarat. Algoritma ini menggunakan pernyataan kondisional yang dimana dapat kita contohkan seperti Anda berjanji mengajak anak jalan-jalan ke alun-alun kalau cuaca cerah. Kalau hujan, rencana itu batal dan Anda memilih tidur. Gitu. Lalu selanjutnya algoritma iterasi atau biasanya disebut algoritma looping. Algoritma ini digunakan untuk memberikan instruksi berulang kali sampai pada kondisi tertentu. Contoh, algoritma looping ketika Anda melakukan perhitungan 1 sampai 10. Maka perhitungannya akan terus lanjut sampai mencapai angka 10. Lalu ciri-ciri dari algoritma tadi yaitu yang pertama tidak ambigu. Setiap instruksi dan langkah-langkahnya dalam algoritma harus jelas. Harus mempunyai input minimal jumlahnya 0. Lalu terdapat output minimal 1. Lalu tahapannya terbatas dan dapat diterapkan serta dimanfaatkan dengan sumber daya yang dimiliki. Lalu independen yang memungkinkan bisa dipraktikkan dalam berbagai jenis bahasa pemrograman. Lalu tujuan dan fungsi dari algoritma. Tujuan fungsi utama dari penggunaan algoritma tidak lain ialah mencari solusi dari sebuah permasalahan. Di samping itu, Anda juga bisa memperoleh fungsi dari manfaat seperti menyederhanakan program yang rumit dan berskala besar sehingga menjadi program yang mudah dimengerti. Lalu memudahkan merancang sebuah program. Selanjutnya membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat repetitif serta membantu menyusun program secara lebih rapi dan terstruktur. Lalu memudahkan dalam proses mencari kesalahan serta memudahkan proses dokumentasi. Lalu algoritma memiliki beberapa komponen. Yang pertama komponen input yang merupakan ciri algoritma yang pertama adanya suatu masukan atau input. Input biasanya berperan sebagai permasalahan yang akan dicari solusinya. Lalu proses faktor merupakan faktor selanjutnya yang bisa menjadi penilaian yaitu proses. Proses ini berisi tahapan yang perlu dijalani untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu output. Kalau input berperan sebagai problem, maka output merupakan solusinya. Selanjutnya instruksi yang jelas. Tanpa adanya instruksi yang jelas, proses tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, hal tersebut akan menimbulkan kesalahan pada output.
Lalu tujuan akhir, proses dalam sebuah algoritma akan berhenti ketika telah mencapai tujuan akhir. Lalu algoritma ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, jenisnya rekursif, yaitu algoritma looping yang dilakukan dengan memanggil dirinya sendiri. Lalu divide dan convert. Dalam algoritma ini, proses penyelesaian masalah dilakukan dengan membaginya dalam bagian-bagian kecil dan mencari solusinya. Lalu dynamic programming, yaitu program yang berjalan dengan memanfaatkan hasil yang telah didapatkan di masa lalu untuk mencari solusi baru di waktu yang berbeda. Yang selanjutnya, greedy. Greedy merupakan algoritma yang mengedepankan pencarian solusi yang optimal. Penggunaannya dilakukan dengan tidak terlalu memperhatikan konsekuensi. Selanjutnya, algoritma brute force. Penerapan algoritma ini dengan memanfaatkan keseluruhan solusi dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Selanjutnya, dari penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan pemanfaatan algoritma itu dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pola pikirnya masing-masing. Lalu kita lanjut mengenai sifat algoritma. Ada pun beberapa sifat algoritma yaitu tidak menggunakan simbol ataupun sintaks dalam penggunaan bahasa programnya. Lalu tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman. Notasi yang dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Selanjutnya, struktur dasar dari algoritma. Yang pertama, sequence, runtutan. Nah, sequence atau runtutan dalam struktur algoritma merupakan instruksi dalam proses instruksi dalam algoritma yang diproses secara berurutan, langkah demi langkah dari awal sampai akhir dimulai hingga sampai ke langkah terakhir. Nah, hal yang perlu diingat bahwa runtutan ini juga berlaku di dalam bahasa pemrograman. Ketika instruksi bahasa pemrograman yang kita tulis diproses oleh komputer, maka komputer akan memproses dan menerjemahkannya bahasa pemrograman tersebut secara berurutan dari awal hingga akhir, dari instruksi pada baris pertama hingga baris terakhir. Dengan runtutan ini akan menentukan bagaimana instruksi harus ditulis, instruksi mana yang harus didahulukan, dan instruksi mana yang harus diterakhirkan. Lalu selection atau pemilihan. Pada umumnya, instruksi algoritma setidaknya akan mengandung pemilihan atau selection. Instruksi ini akan muncul apabila ada kasus yang memiliki dua atau lebih alternatif penyelesaian. Misal dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyalakan komputer, langkah-langkah cara menyalakan komputer sebenarnya sangat mudah. Namun pada proses bisa terjadi dua atau lebih dari alternatif penyelesaian. Contoh, langkah pertama kita mencolokkan kabel listrik, langkah kedua kita tekan tombol power, dan langkah ketiga kita setelah menekan tombol power ini maka kita periksa listrik atau periksa kabel dan lain-lainnya. Jika komputer menyala, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, pada langkah ketiga itu merupakan suatu bentuk pemilihan atau selection, bahwa pada saat proses komputer menyala bisa terjadi dua kemungkinan, komputer tetap mati atau hidup, yang dimana kedua kondisi tersebut akan memiliki alternatif penyelesaian masalah yang berbeda. Di dalam struktur algoritma, pemilihan atau selection tersebut akan kerap sekali ditemukan, sehingga struktur algoritma tidak lepas dari pemilihan atau selection. Pemilihan atau selection dipelajari di bab algoritma, yaitu flow atau control. Lalu pengulangan atau repetition, yang dimana struktur ini merupakan kasus pemecahan suatu masalah dalam algoritma ataupun bahasa pemrograman. Pada kenyataan tidak akan lepas dari kasus yang membutuhkan pengulangan, di mana algoritma sendiri untuk mengatasi kasus pengulangan data memiliki instruksi tersendiri. Dengan instruksi tersebut, pengulangan akan lebih mudah ditulis secara singkat dan praktis.
daripada harus ditulis satu persatu. Contoh, dalam kasus di algoritma yang membuat sebuah data harus diulang beberapa kali. Misal, untuk kasus mencetak angka 1 sampai 5, maka akan penyelesaiannya akan diulang satu persatu dari angka 1 sampai angka 5. Membuat instruksi pengulangan dengan menuliskannya satu persatu tentu bukanlah cara yang praktis. Jika hanya menulis 15 saja mungkin akan mudah untuk dibuat secara manual. Namun, bila ditulis satu persatu, jika kita menghadapi pengulangan sebanyak 1000, maka akan sangat merepotkan untuk menulisnya. Oleh karena itu, kerap sekali digunakan atau ditemukan di kasus-kasus pemecahan masalah yang terkomputerisasi. Maka di algoritma dikenal sebagai struktur pengulangan yang akan lebih mempermudah dan mempercepat penulisan proses pengulangan secara praktis dan cepat. Pengulangan ini biasanya dipelajari di materi algoritma. Contoh algoritma yaitu pertama, contohnya algoritma untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Jika suatu bilangan ini, jika jarak dari misal kita tentukan remnya dari 1 sampai 5 misalnya. Jika dari bilangan 1 sampai 5 ini habis dibagi 2, maka bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Dan jika tidak habis, maka bilangan tersebut bilangan ganjil. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.